Selamat datang semuanya ke acara peluncuran Just Power dari Just. Just Power, sebuah panduan untuk aktivis dan pembaharu. Nama saya Alexa Bradley, saya adalah Direktur Program Global untuk Just Associates atau Just. Dan saya rasa ini bukan melebih-lebihkan ya kalau kami mengatakan kami sangat senang bisa meluncurkan panduan ini pada hari ini bersama kawan-kawan semua. Jadi terima kasih karena telah bergabung di momen ini. Panduan ini dan hari ini adalah sesuatu yang telah kami rencanakan selama bertahun-tahun. Kami telah melibatkan banyak sekali orang ya, puluhan atau bahkan ratusan orang dalam pembuatan panduan ini. Ada yang berkontribusi memberikan ide-idenya, mereview metodologi, mengetes perangkat yang ada dalam panduan ini, memberikan umpan balik, mendorong kami, mendukung kami sepanjang jalan ini. Dan kami sangat bersemangat, sangat senang untuk menunjukkan panduan ini pada hari ini dan membagikan kepada teman-teman semua apa isinya, apa yang ditawarkan kepada gerakan dan aktivis dan bagaimana cara kawan-kawan menggunakan panduan ini. Kami telah merilis polling ya di layar, kalau teman-teman bisa lihat, silahkan, dan ada agenda juga di sini yang telah kami tampilkan. Nah, kawan-kawan semua yang telah berkontribusi terhadap pembuatan panduan ini atau hadir pada hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih, senang sekali bisa melihat wajah kawan-kawan semua. Kalau kami tahu ya, membuat panduan ini butuh banyak sekali tenaga dan menghabiskan banyak waktu, mungkin kami mundur dulu. Tapi JAS ini punya komitmen jangka panjang untuk mengembalikan atau membagikan kembali pengetahuan ke komunitas lewat kerja-kerja pendampingan politik kami. Dan pada tahun 2002, JAS ketika diluncurkan, ketika berdiri kala itu, kami merilis panduan yang judulnya New Wave, panduan yang menjadi tawaran awal ya bagi para aktivis dan pembaharu di penjuru dunia. Dan pada hari ini kita di sini semua menghadiri acara peluncuran panduan yang terakhir, yang termutakhir, dan panduan baru ini adalah sesuatu yang kami rasa spesial dan cocok dengan momen yang sedang terjadi pada masa ini. Jadi kami sangat senang bisa membagikannya bersama kawan-kawan semua. Kami mengambil beberapa tahun terakhir untuk mengembangkan panduan ini, memperdalam refleksi, mengkonsolidasikan dan menangkap pembelajaran dari kerja-kerja kami, agar kami bisa benar-benar menjawab permasalahan yang terjadi di konteks masa kini. Tantangan yang semakin besar, semakin mendalam bagi aktivis dimanapun mereka berada. Panduan ini dibasiskan dari kejelasan kami melihat ya kondisi dunia sekarang. Dan seperti pembuka tadi, tidak cukup untuk marah, tidak cukup untuk menjadi benar, tidak cukup untuk menggoncang kekuasaan, dan bahkan tidak cukup ya kalau kita hanya sekedar mengorganisir. Kita harus bisa membayangkan perubahan apa yang kita inginkan. Kalau tidak, kita akan jadi reaktif, tidak tahu mau bergerak kemana. Kita harus membangun kekuatan kolektif, momentum untuk perubahan, atau karena kalau tidak kita nanti jadi tidak relevan. Dan risikonya adalah nanti kita bisa jatuh ke dalam keputusasaan. Nah, panduan ini kami menjawab tantangan-tantangan untuk menjawab standar-standar yang tadi saya sebutkan ya. Karena kita tahu aktivis menghadapi banyak sekali tantangan di luar sana dan kita tahu perubahan apa yang perlu kita dorong. Kami percaya bahwa panduan ini didesain untuk seluruh pembaharu, baik aktivis yang ada di garis depan, LSM, akademisi, donor, siapapun yang bekerja di gerakan begitu ya. Dan kami merasa panduan ini punya sesuatu yang bisa ditawarkan untuk seluruh kelompok tersebut, kelompok manapun yang ingin mengubah dunia. Nah, agar kawan-kawan bisa mencicipi panduannya sekarang, ada ilustrasi yang indah ya yang hadir dalam panduan ini. Saya akan tunjukkan animasi untuk teman-teman semua sekarang. We're in a time of crisis and turmoil. Powerful forces divide us and erode our rights, democratic gains, and our hopes for a better future. But there are cracks where the light gets in. Activists and movements always find a way to push back against the wrong and organize and to dream of a better world. To navigate these times, JAS offers this up-to-date resource rich with ideas, tools, and vivid examples. We've drawn on decades of transformative change with fierce communities across the world to create a learning journey from vision to strategy. Anyone, anywhere can use the Just Power Guide to understand and to block or build and transform power. Power can be oppressive and violent, used to exclude. But power is dynamic and always contested, and it can be a positive force, bringing us together and essential for making change happen.
The Just Power Guide takes you on a hope-inspired journey, beginning where you are, who you are, and what is affecting your community. We look at power from the most obvious and visible to the imperceptible but most pervasive. The Just Power Guide is online in English and Spanish. For everyone, grassroots activists, students, social media lovers, movement allies, NGOs, researchers, scholars, and donors, to help you craft smart, effective change strategies to build a more just world together. This guide is for all of us who refuse to let go of a better, more just, more liberated, more beautifully thriving future, and are ready to come together to fight for it. Semoga teman-teman menikmati video barusan. Kami rasa video barusan sangat indah dan memberikan teman-teman cuplikan dari panduan ini. Saya ingin menceritakan tentang panduan ini lebih jauh, memberikan detail yang lebih konkret agar kawan-kawan bisa mencicipinya. Dan saya akan bagikan beberapa slide kepada kawan-kawan semua agar kawan-kawan tahu ya, ini panduan apa, bagaimana cara menggunakannya. Pertama yang penting, ini adalah sumber daya online, daring, yang terdiri dari 6 bab yang berbeda. Bab ini memiliki tema yang berbeda-beda pula, yang dimulai dengan membayangkan siapa kawan-kawan semua sebagai organisasi, apa yang coba teman-teman kembangkan, bagaimana cara mempertajam strategi, dan kemudian ada pembahasan tentang konteks dan sejarah, bagaimana kita bisa sampai di titik ini, apa tantangan yang akan kita hadapi dalam konteks yang seperti ini. Dan panduan ini juga membahas tentang bagaimana cara membangun kekuatan untuk perubahan yang transformatif dan membahas tentang tantangan bekerja lintas batas ya. Kita tahu ya, bagi kawan-kawan semua, ketika kita melakukan kerja-kerja di lapangan kan tidak semuanya pasti setuju, tidak semuanya pasti memiliki visi yang sama. Ini ada tantangan dalam membangun aliansi, itu juga dibahas. Panduan ini juga membahas tentang narasi dan apa maknanya memahami narasi kuasa yang sedang terjadi atau yang sedang membentuk konteks pada saat ini, dan bagaimana cara untuk mengubah narasi tersebut seiring dengan berjalannya waktu. Dan yang paling penting, bab terakhir ya, yang membahas tentang strategi, yang menjawab berbagai pertanyaan serta membuka berbagai peluang yang teman-teman biasanya hadapi di lapangan begitu. Panduan ini ditulis dalam bahasa Spanyol dan Inggris, dan kami membayangkan panduan ini akan diterjemahkan dalam bahasa yang berbeda di tahun 2025, dan panduannya mudah ya untuk dibaca. Di sini teman-teman bisa tinggal mengklik kalau misalnya ingin masuk ke bab tertentu, ke chapter tertentu, ada menu yang sifatnya tematik dan kawan-kawan bisa menemukan bab atau bagian yang paling relevan dengan teman-teman semua. Teman-teman bisa langsung baca panduannya, dan di dalam panduan ini juga ada aktivitas, perangkat, dan metodologi yang bisa teman-teman praktikkan bersama dengan komunitas teman-teman semua ya. Dan teman-teman mungkin bisa lihat apakah bab yang ini atau alt yang ini sesuai dengan konteks saya. Dan semua konten yang ada di dalam panduan ini bisa di-download atau bisa diunduh. Panduan ini terdiri dari konten yang sangat kaya, perangkat yang bisa digunakan, serta studi kasus ya, yang menjelaskan bagaimana cara menggunakan kerangka yang diperkenalkan dalam panduan. Dan kalau misalnya kawan-kawan yang membaca panduan ini ingin tahu gimana cara menggunakan teorinya ya, ada studi kasusnya. Nah, kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang panduan ini, kita akan berbincang dengan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan panduan ini, yang mendampingi proses pembuatan panduan ini. Kenapa panduan ini dibutuhkan? Apa tawarannya? Dan saya akan mulai dengan mengundang Sherin Isof, Direktur Eksekutif dari JAS, dan James Savage, Direktur Program dari Fund for Global Human Rights, yang telah sekian lama mendampingi kami dalam membuat panduan ini. Sherin, James, silahkan. Baik, terima kasih. Selamat datang James, senang sekali bisa menyambut Anda di sini. James, Anda sudah bertahun-tahun mendampingi kami dalam proses pembuatan panduan ini, mendukung kami, dan Sherin sangat berkomitmen untuk menyelesaikan panduan ini dari awal ya. Nah, Anda berdua menghabiskan banyak sekali waktu di dunia ya, berbicara dengan aktivis, donor, NGO, LSM, pembangun gerakan dari berbagai latar belakang. Saya ingin menanyakan kepada Anda berdua, pertama, refleksi. Yang kawan-kawan lihat di luar sana, apa sih tren yang paling mengkhawatirkan, yang kita harus waspada terhadapnya? Dan panduan ini kan
punya sesuatu yang bisa ditawarkan untuk menjawab tantangan tersebut. Silakan James. Ya, saya sangat senang bisa hadir dan membantu proses pembuatan Power Guide-nya. Dan kata Alexa tadi, bertahun-tahun ya kemitraan antara Fund for Human Rights dan JUST mengeksplorasi bersama dengan mitra-mitra kita, pendana kita, peneliti, dan pihak-pihak lain alat ini, serta nilai dari mengimplementasikan analisis kekuasaan ke dalam pengorganisiran akar rumput. Jadi ini adalah perjalanan yang sangat mendidik dan sangat bermakna dan sangat menyenangkan juga ya. Kita kan bersenang-senang sepanjang perjalanan. Dan menjawab pertanyaan Anda, ada istilah polikrisis yang menjadi semakin populer sebagai sebuah fenomena baru. Tapi yang namanya situasi politik ini kan selalu berkembang karena perkelindahan dari aspek-aspek kompleks yang terjadi di lapangan. Dan yang mengikat semua hal ini menurut saya adalah sebuah konsep kuno yang disebut sebagai hegemonic power, di mana para pemilik kekuasaan mencoba mengontrol tuas-tuas ekonomi dan politik dengan menggunakan apa yang Gramsci sebut sebagai consent armed by coercion, persetujuan yang dipaksakan. Jadi ancaman eksistensial dari perang dingin atau bencana nuklir ini sekarang digantikan oleh ancaman krisis iklim. Ketegangan bipolar antara dunia barat versus Soviet berubah menjadi politik multipolar atau multikutub ya. Hubungan korporasi dan negara menjadi semakin erat demi melayani kapitalisme rasial, dan ini menjadi lebih berbahaya dengan munculnya alat-alat teknologi dan apa yang mereka sebut sebagai fixers serta kolusi mereka dengan organisasi-organisasi yang terorganisir, jaringan serta kelompok kriminal ya. Konflik bersenjata semakin menjamur dan di tengah pedoman hukum perang, prinsip-prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia ini semua diabaikan dan semakin dirusak, bahkan dianggap tidak lagi relevan. Sehingga gerakan-gerakan ini dihadapkan pada lanskap perjuangan yang terus berlanjut, terus berubah dengan seluruh kekhawatiran tersebut yang muncul ke permukaan ya. Kekhawatiran yang berasal dari berbagai macam kutub atau kubu. Nah, saya ingin menambahkan hal lain ya yang menunjukkan bagaimana kekuasaan beroperasi pada masa kini. Salah satunya adalah perkembangan teknologi yang pesat yang meningkatkan kekuasaan aktor-aktor dominan. Dan bagaimana media sosial, budaya, serta norma-norma ini dibentuk oleh orang-orang tersebut, khususnya terkait dengan misinformasi dan disinformasi yang mereka sebarkan. Dan yang kedua adalah penyalahgunaan isu keamanan nasional dan counterterorisme ya. Ada undang-undang keamanan digital, lalu kemudian teknologi sensor massal dan pengawasan massal, dan narasi yang merendahkan kelompok marginal, mencap mereka sebagai ancaman, serta kontrol, serta upaya-upaya untuk menumpas seluruh gerakan yang fokusnya adalah pembebasan, memberikan alternatif progresif terhadap paradigma yang berlaku pada saat ini. Jadi maksud saya, untuk menyimpulkan ya, meskipun permainannya sama, tapi aturan dan permainannya telah berubah, telah banyak berubah, sehingga hipotesis dan asumsi kita tentang bagaimana perubahan bisa terjadi dan alat-alat yang kita gunakan untuk mewujudkannya terus berubah pula. Dan alat-alat yang lama semakin tidak efektif. Oposisi di sisi lain, mereka berinovasi dengan strateginya dan dengan cara-cara pengorganisirannya. Dan para aktivis gerakan, mereka sudah kelelahan karena terus-menerus menghadapi tantangan-tantangan terkait pendanaan, terjebak dalam silo, dan mengawasi batas-batas gerakan mereka untuk meminjam dari buku terbarunya Naomi Klein, tekanan terhadap profesionalisasi oleh beberapa penyandang dana yang tidak nyaman dengan sifat politik dan sifat pengorganisasian akar rumput yang kadang-kadang tidak dapat diprediksi. Jadi ini adalah masa-masa sulit, kita semua mencari sekutu baru, pendekatan baru, dan inilah kenapa sebabnya panduan ini menurut saya sangat penting saat ini. Terima kasih banyak James. Barusan hasil polling kita dimunculkan di layar ya, dan saya menyadari dua hal yang James katakan tadi muncul di hasil polling ini. 60% dan 59% orang membahas tentang backlash yang mereka hadapi dari gerakan anti-hak, dan ada juga yang mengatakan rezim otoriter dan represif sedang meningkat di dunia. Ini tentu saya terkait dengan apa yang Anda katakan, James. Saya ingin mengundang Anda sekarang, Sherin. Sherin ini telah berpergian ke berbagai macam kelompok. Apa yang Sherin lihat? Kekhawatiran apa yang Sherin lihat yang ada kaitan dengan apa yang James katakan? Terima kasih banyak, Alexa, dan sekali lagi ya, kita sedang berada dalam momen selebrasi, merayakan setelah bertahun-tahun bekerja, akhirnya panduan ini diterbitkan. Just Power Guide.
Ya, ini adalah momen yang sangat menyenangkan. Senang sekali bisa terlibat dalam perbincangan ini bersama Anda, James, dan tentu saja dengan kawan-kawan semua ya, panelis-panelis lain dan para penonton yang hadir. Menurut saya, melanjutkan apa yang James sudah katakan, sudah taruh di atas meja ya, saya rasa pandemi COVID ini benar-benar mengekspos semacam kerusakan dalam sistem kita. Dan James tadi membahas tentang polikrisis dan momen-momen krisis global yang saling berhubungan, yang kemudian menyebabkan proses-proses yang terikat dengan sangat erat, yang kemudian menciptakan efek gabungan di sektor sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Menurut saya, ya, salah satu hal yang pasti sekarang kita hadapi sekarang adalah krisis berbagai muka tersebut. Menurut saya, kita juga sekarang melihat sistem nilai yang berakar pada prinsip-prinsip timbal balik dan kepedulian ini digerogoti, terkikis. Dan basis ideologis seperti itulah. Dan bagaimana kita terus memupuk dan menumbuhkan basis-basis ideologis yang dapat mengantarkan kita ke perubahan yang sifatnya transformatif, itu juga penting. Perlu kita lanjutkan, perlu kita pupuk, perlu kita kembangkan. Karena saya rasa kita semua ini sudah melihat juga ya, bahwa kapitalisme sedang berada dalam kondisi yang sangat menggila. Dan ekstraktivisme ini benar-benar tidak hanya memicu krisis iklim, tetapi juga meningkatkan kesenjangan dan atomisasi. Yang sebenarnya kemudian menyebabkan erosi yang tadi saya katakan ya. Dan erosi ini kemudian lebih lanjut semakin mengatomisasi, mengasingkan seseorang dari orang lainnya. Karena semua orang menganggap diri mereka lah hanya bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri. Dan kalau misalnya saya harus menginjak Anda agar saya bisa sampai ke tempat tujuan saya, itu boleh. Karena ya sekali lagi, semua orang bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri. Bagi saya, yang terkait dengan hal ini ya, kita juga melihat pemerintah yang benar-benar melayani kepentingan oligarki dan monopoli korporasi yang tidak terkendali, yang menciptakan kondisi-kondisi tidak pasti, kondisi genting yang memicu meningkatnya otoritarianisme. Dan sekali lagi, ini terkait dengan apa yang Anda katakan, James, memberi makan dan diberi makan oleh patriarki, oleh prinsip-prinsip nasionalisme agama, rasial, kebencian terhadap perempuan, dan kontrol gender atas gender, atas tubuh, atas seksualitas. Dan bagaimana kemudian kekuasaan mulai bermain, ini sangat penting bagi kita untuk memahaminya. Agar kita bisa membaca dengan lebih tajam lagi, agar kemudian hasil pembacaan ini bisa menjadi basis untuk pembangunan strategi dan aksi-aksi kita. Saya pikir dua hal terakhir yang saya akan katakan, Alexa, adalah bahwa upaya yang disengaja dan terpadu untuk mengikis dan melubangi lembaga-lembaga demokrasi ini dan melemahkan demokrasi serta ruang-ruang sipil ya yang semakin terkikis adalah sesuatu yang kita lihat sedang terjadi. Dan sekali lagi, mengembangkan apa yang telah dikatakan oleh James, penyalahgunaan infrastruktur keamanan dan kepolisian secara terang-terangan yang kemudian disamarkan sebagai upaya untuk melindungi keamanan nasional atau counter terorisme, artinya adalah aktor dan gerakan keadilan sosial bahkan sekarang tidak bisa lagi bergerak dengan bebas. Dan ketika kita tambahkan ideologi ke dalam percampuran ini akan semakin rumit ya. Nah, poin terakhir yang saya tambahkan adalah bahwa kita tahu sebagai penyelenggara, pengorganisir, dan pembangun gerakan bahwa emosi adalah pendorong dari aksi. Dan menurut saya kecemasan, kesedihan, keputusasaan, dan ketidakpastian yang sedang muncul ini marak dan mereka mendemobilisasi ya basis ideologis serta sistem nilai dan juga mendemobilisasi aksi kita. Dan saya rasa Power Guide ini menawarkan sebuah undangan untuk memusatkan konsep care, perawatan, kebahagiaan yang telah dipolitisasi, konsep timbal balik yang telah dipolitisasi, serta makna memimpin dari tempat-tempat yang penuh dengan cinta yang dipolitisasi sebagai cara untuk merawat planet dan merawat umat manusia. Dan ya, menurut saya inilah yang saya akan tinggalkan bagi kawan-kawan. Ya, saya akan lanjutkan ya, Sherin. Saya penasaran nih, Anda tadi menggambarkan
sebuah situasi yang sangat mengerikan, potret yang sangat mengerikan, bahwa kita sedang menghadapi dinamika yang sangat sulit. Beberapa di antaranya seperti yang Anda katakan ya James, tantangan terus berubah. Tidak seperti yang dahulu kita alami. Ada dimensi-dimensi baru yang muncul. Saya juga penasaran, apa yang Anda lihat berpotensi menjadi tren yang penuh harapan, secerca harapan begitu ya. Bagaimana dinamika emosional dari rasa keputusasaan, ketakutan, dan emosi-emosi seperti itu bisa juga sebenarnya melemahkan orang kan, sehingga ada kepasrahan yang muncul. Jadi saya penasaran di mana Anda melihat tren-tren yang cukup menjanjikan, dan bagaimana panduan ini membuka jalan ke tren-tren yang menjanjikan tersebut ya, atau keharapan-harapan tersebut. Meskipun kita sedang berada di tengah masa yang sulit. Silahkan yang mau memulai duluan. Oh, Anda mau mulai duluan, Sherin, silahkan. Ya, saya rasa kita telah melihat beberapa kemenangan yang sangat menginspirasi ya, bagaimana kekuatan rakyat mewujud di penjuru dunia. Dan saya akan menunjukkan contohnya di Guatemala. Ya, gerakan masyarakat adat menghentikan elit korup yang ingin mempertahankan kekuasaan dengan mengkhianati suara rakyat ya. Dan ini mengantarkan Guatemala pada situasi yang rumit, tetapi mereka bertransisi ke demokrasi begitu. Dan di Kenya dalam beberapa bulan terakhir, kita telah melihat pemberontakan yang dipimpin oleh orang muda Gen Z terhadap peraturan pajak yang didikte oleh IMF. Dan ini adalah sesuatu yang terus berlanjut. Keadaan yang sulit ini akan terus ada, karena yang namanya kekuasaan akan terus berkonsolidasi dalam cara-caranya berbeda. Tapi mobilisasi untuk menuntut pengunduran diri presiden ini terus berlanjut. Dan Anda tahu ya bahwa ada kontrak antara pemerintah dan rakyat yang masih hidup, yang masih ada dalam kesadaran warga negara yang biasa. Dan kita juga melihat ya protes-protes global dalam skala besar terhadap genosida misalnya, dan kejutan-kejutan pemilu. Contoh lain yang menurut saya tidak selalu terlihat adalah, tapi juga hadir tentu saja dalam kerja-kerjanya Jas, bekerja dengan komunitas dan jaringan, gerakan, serta formasi. Ya, kita lihat dari tingkat nasional permainan ini berubah menjadi permainan di tingkat lokal. Dan pengorganisiran gerakan yang konstan, aksi-aksi di tingkat lokal, ini menurut saya adalah sesuatu yang memberi kita harapan sebenarnya. Karena sejarah memberitahu kita ya, sejarah gerakan, sejarah pembebasan memberitahu kita bahwa kerja-kerja inilah di akar rumput ya, yang merupakan kerja-kerja pembangunan kekuatan jangka panjang, termasuk mengaktifkan gerakan dan infrastruktur pergerakan yang sangat penting untuk dapat memukul mundur pihak lawan. Dan saya pikir panduan ini benar-benar bercita-cita untuk memenuhi momen ini. Karena panduan ini menyediakan seperangkat alat, konsep, proses untuk tidak hanya menavigasi masa-masa sulit yang James dan saya telah bicarakan ya, tapi mendorong strategi dan taktik pengorganisiran yang kompleks untuk membaca kekuasaan, untuk membangun kekuasaan sedemikian rupa sehingga seperti yang saya katakan dapat menopang pembangunan gerakan, tapi juga pembangunan infrastruktur untuk dapat menopang energi, pengorganisiran, tuntutan atas akuntabilitas, dan sebagainya. Menurut saya, panduan ini juga menjadi undangan, ajakan bagi kawan-kawan untuk berhenti sejenak, dan terkadang kita memerlukan jeda ya, berhenti sejenak untuk mengkaji ulang lanskap yang sedang kita jalani, untuk menganalisis dengan lebih baik ya kompleksitas dan kekayaan pengetahuan, keterampilan, serta kekuatan yang kita miliki, agar kita bisa merespon dengan cara yang sesuai dengan lanskap ini. Dan sekali lagi saya menambahkan apa yang dikatakan oleh James, kita sedang berada di masa yang berbeda, di waktu yang berbeda, dan dunia ini berbeda dengan dunia di tahun 70-an, 90-an, atau bahkan 5 tahun yang lalu. Dan panduan ini mengundang kita semua untuk mengasah pembacaan tentang masa kini dan menyusun strategi yang bisa mengaktifkan gerakan dan solusi lintas generasi, lintas nasional, solusi yang feminis ya, yang menurut saya benar-benar memanfaatkan cerita dan sejarah kita untuk menginformasikan atau menjadi basis analisis strategi narasi kekuasaan dan memikirkan kembali ya kita yang baru, membayangkan kembali dunia yang kita inginkan. Terima kasih banyak Sherin, ini membuat saya lebih penuh harapan ya, terima kasih. Jadi benar, ini seperti yang kita katakan di video ya, ada celah di mana cahaya bisa meresap masuk. Nah, James, saya mau menanyakan pertanyaan yang sama ya. Anda melihat di luar sana apakah ada harapan, hal-hal apa yang perlu kita ingat begitu? Ya,
Karena saya rasa kita harus berhati-hati ya saat melukiskan gambaran yang distopia agar tidak membuat orang patah semangat. Karena ketika kita melukis pemandangan tersebut, memang ada beberapa gambaran alternatif yang sebenarnya menunjukkan sesuatu yang fantastis yang bisa kita wujudkan. Seperti yang saya katakan, dan mungkin ini saya membangun dari apa yang Sherin katakan, pengorganisiran lintas gerakan. Anda tahu gerakan-gerakan ini kan mereka bekerja dalam silo ya, dalam ruang-ruangnya sendiri. Kadang-kadang perpecahan ini memisahkan kita, yang dipupuk maaf dan dieksploitasi oleh negara dan aktor swasta untuk mendapatkan kendali dan keuntungan, membatasi potensi kita untuk membangun kekuatan kolektif demi masa depan progresif yang mereka anggap tuh sangat mengancam. Jadi saya pikir cara kita memandang gerakan iklim dan para pendukung hak hak digital begitu ya, semakin banyak bentuk-bentuk kerjaan, bentuk-bentuk gerakan. Nah, yang kedua adalah terkait mobilisasi narasi nilai ya, dari budaya. Jadi menurut saya ada peningkatan kesadaran ya, menunjukkan bahwa kebijakan atau mengubah kebijakan aktor negara tidak secara otomatis mengubah bentuk kekuasaan yang mewujud. Jadi membangun kekuatan atau kekuasaan untuk perubahan juga memerlukan perubahan pandangan dunia dan ide-ide yang diamini oleh masyarakat umum terkait dengan siapa yang penting, apa yang penting, dan perubahan apa yang diperlukan. Jadi saya melihat gerakan-gerakan ini semakin terlibat dalam melakukan kerja-kerja yang mengubah nilai, mengubah narasi, mengubah budaya untuk mempopulerkan ide-ide yang ingin ditendang atau dipinggirkan oleh kekuatan-kekuatan dominan yang mereka anggap, atau biasanya mereka melabelnya dengan ide-ide yang radikal, naif, ide-ide yang berbahaya. Dan kalau dengan menggunakan contoh kawan-kawan yang bekerja di isu HKSR, kawan-kawan aktivis LGBTIQ, mereka telah berhasil ya secara aktif mengembangkan strategi-strategi seperti di Irlandia dan Argentina. Dan yang terakhir adalah aktivisme generasi berikutnya yang tadi Anda bahas ya, Sherin. Gerakan orang muda yang paham teknologi, yang membawa kreativitas serta humor. Mereka memupuk solidaritas dan kepemimpinan bersama antar generasi, dan mereka merangkul kesejahteraan serta kepedulian kolektif yang telah lama kita bicarakan sebagai elemen inti yang sangat penting dalam pengorganisasian gerakan jangka panjang, sebagai inti dari proses dan inti dari tujuannya. Jadi menurut saya protes anti korupsi yang baru-baru ini terjadi di Kenya adalah contoh yang sangat luar biasa mengenai hal tersebut. Nah, oleh karenanya, menurut saya panduan ini merupakan aset yang sangat luar biasa untuk diterapkan, untuk diimplementasikan, karena panduan ini membantu kita memahami konteks yang kompleks. Ya, karena sifat dan kompleksitas dari bentuk kekuasaan hegemonik yang sekarang ini ada, dan seberapa besar kekuasaan ini mewujud, apakah dia selalu terlihat tersembunyi, di aktor mana kekuasaan ini hadir, dan norma-norma sosial apa yang dominan. Dan ya, ketika membangun kekuasaan atau kekuatan untuk perubahan progresif, kita membutuhkan pemahaman yang lebih kaya tentang hubungan para aktor dan modalitas yang dihadapi oleh gerakan. Jadi menurut saya panduan ini membantu kita semua menguraikan apa yang rasanya itu seperti lanskap atau pemandangan distopia yang membuat kita patah semangat dan melihatnya sebagai sesuatu yang bisa diubah. Panduan ini kemudian menghubungkan diagnosis atau pandangan kita dengan strategi. Jadi strategi apa sih yang bisa kita gunakan yang lebih efektif untuk menarik tuas-tuas perubahan? Jadi ini adalah cara yang sangat membantu sebenarnya ya untuk memahami konteks. Panduan ini memberikan kita pemahaman atas konteks. Dan yang kedua menurut saya adalah panduan ini mendukung proses pembuatan visi kolektif dan menceritakan kisah siapa kita dan masa depan alternatif yang ingin kita wujudkan. Karena menurut saya aktivis gerakan yang kita kenal ini, mereka sudah lelah dengan cara-cara pengorganisiran selama ini digunakan. Ada trauma, dan aktivis ini mereka mencari solidaritas dan strategi baru ya yang dapat mengganggu dan mentransformasikan model ekonomi dominan dan struktur politik yang dominan, serta masyarakat dan proses-proses yang dapat menciptakan visi kolektif dan narasi kisah perubahan ke arah tersebut. Jadi seperti yang Anda katakan, Alexa, ada satu bab di dalam panduan ini tentang narasi dan kekuasaan yang sangat terhubung dengan saya merasa terhubung, karena bagian atau bab ini memfokuskan ke sebuah konsep story of we, kisah kita. Bagaimana kemudian gerakan perlu dibangun dengan menghancurkan dinding-dinding, dan dalam gerakan ini kita perlu membangun narasi yang dapat menggalang dukungan publik agar ide-ide radikal yang kita perkenalkan bisa menjadi ide-ide arus utama. Jadi ini adalah panduan yang penuh harapan di tengah masa-masa sulit dan alat transformasi yang kritis, yang penting untuk perubahan tentunya. Terima kasih Anda berdua. Saya rasa selama bertahun-tahun ya mengerjakan panduan ini adalah tantangan yang kita
telah bergumul dengannya begitu. Dan saya tahu Anda berdua telah berhasil mengartikulasikan dengan sangat indah ya tantangan-tantangan besar yang dihadapi. Tapi di saat yang sama Anda juga menjelaskan bagaimana panduan ini bisa membuat orang-orang melihat titik masuk dan membangun harapan seperti yang James katakan. Membaca kondisi diri kita sebagai aktivis, membaca gerakan kita sendiri untuk membuat perubahan yang lebih besar di masa depan seiring berjalannya waktu. Jadi terima kasih karena telah bergabung bersama kami. Ini sebuah cara yang menarik untuk memulai perbincangan. Saya ingin mengundang Anda, Sherin, untuk mengantarkan kita ke sesi selanjutnya. Kita akan mendengar dari penulis utama panduan ini ya. Terima kasih dan saya oper ke Sherin. Baik, terima kasih Alexa. Saya hanya ingin menjelaskan ya, sekarang audio saya sedang bermasalah, suara saya, volume saya rendah. Kita sadar tentang masalah teknis ini dan koneksi internet saya di Zimbabwe juga buruk. Saya akan coba berbicara lebih lantang, semoga ini bisa memitigasi ya koneksi saya yang kurang stabil. Tolong beritahu jika hal ini berjalan dengan baik, jika suara saya terdengar dengan jelas di kolom chat. Dan sekarang sebuah kehormatan bagi saya untuk memperkenalkan Jethro dan Lisa untuk bergabung bersama Alexa dalam sebuah perbincangan di segmen selanjutnya. Kita akan membahas atau akan mengeksplorasi dengan sedikit lebih detail tentunya ya proses dari pembuatan Power Guide. Jika Anda mengklik resource, tombol resource di kolom chat, Anda bisa melihat biografi Lisa dan Jethro, bisa membaca biografi mereka. Tapi sekarang ya, saya ingin mengundang kawan-kawan semua untuk menyambut para pembicara kita. Selamat datang. Mereka adalah bagian dari tim yang penuh keberanian yang menjadi ujung tombak dari pembuatan Power Guide. Dan mereka setelah melalui perjalanan yang panjang. Dan saya rasa ide panduan ini lahir 5 atau 6 tahun yang lalu. Dan Just menganggap Power Guide ini adalah produk atau kulminasi akumulasi dari pengetahuan Just selama 20 tahun aktif digerakkan. Jadi Lisa, Jethro, Alexa, dan rekan-rekan yang lain, mereka bekerja keras untuk memproduksi panduan ini. Tapi seiring dengan proses produksi, banyak hal yang berubah. Ada pandemi, lalu ada pemberontakan dan masalah global, lalu konteks juga terus berubah. Seperti yang James dan saya sudah jelaskan tadi di awal. Dan serangan balik serta munculnya gerakan-gerakan sayap kanan dan otoriter yang jauh lebih terkonsolidasi. Dan hari ini, ketika Anda melihat ke belakang, apa saja wawasan yang paling penting tentang kekuasaan, tentang gerakan, dan tentang strategi yang muncul selama proses pembuatan panduan ini. Saya akan mulai dari Lisa, lalu kemudian kita pindah ke Jethro dan ke Alexa. Terima kasih banyak Sherin. Dan ya, saya sangat senang karena panduan ini akhirnya diterbitkan. Ini adalah sebuah produk dari cinta, produk dari air mata dan keringat ya. Awalnya, sebelum pandemi, ide dari panduan ini lumayan terbatas. Jadi, awalnya kami ingin membuat semacam panduan bersama dengan Fund for Global Human Rights for Change ya, yang kita diskusikan bersama James. Dan selama 4 tahun ini, ternyata kami membawa para ahli, para penulis, para aktivis ya, dari berbagai sektor untuk benar-benar mengembangkan analisis kekuasaan dan menggunakan untuk membahas bagaimana ruang-ruang sipil selama ini ditutup, aktivis dibungkam, dan pada akhirnya kita fokus ke isu tadi ya, perlindungan, bagaimana kemudian ruang-ruang sipil perlu diperluas, dan kami memutuskan untuk membawa pendekatan lebih kolektif. Tapi kemudian pandemi datang, yang kemudian menjadi momen besar bagi kami untuk memikirkan ulang dan mengkaji ulang panduan seperti apa yang perlu dibuat. Bukan hanya pandemi sebenarnya ya, ada kudeta di Myanmar dan ada mobilisasi besar-besaran ya di Myanmar, ada kudeta juga di Sudan, sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat kondisi Sudan sekarang, lalu ada movement for Black Lives dan kreativitas yang sangat apik ya, yang ditunjukkan oleh gerakan-gerakan lintas generasi. Kami kemudian melihat kekuasaan ternyata bentuknya berbeda
dan kami butuh melihat kekuasaan dari sudut pandang lain, dan ini menjadi peluang bagi kami kemudian untuk mengembangkan perangkat dan konsep-konsep yang tersembunyi atau yang keluput dari pandangan kita di awalnya. Tapi perlu kita tonjolkan dengan lantang. Saya akan berbagi hanya dua hal ya. Yang pertama adalah, kalau teman-teman tahu, saya lihat di kolom chat juga ya, ada kutipan dari Audre Lorde, tidak ada ide yang baru. Hanya cara-cara baru untuk memberikan ide-ide yang kita tiupkan nafas dan kekuatan ke dalamnya. Benar, panduan ini seperti itu. Jadi panduan ini mengacu pada sejarah dari kerja-kerja yang banyak dari kita telah lakukan di masa lampau ya, dalam beberapa dekade terakhir. Tapi panduan ini juga mencakup cara-cara baru yang ditunjukkan oleh generasi-generasi baru ya. Ada pandangan baru juga mengenai hal-hal yang kalau dulu kita anggap seperti ini, tapi ternyata kita lihat dari sudut pandang yang berbeda sekarang. Dua hal yang saya ingin tambahkan adalah kami menambahkan dimensi lain ke dalam Power Framework atau kerangka analisis kekuasaan ya, yang menjadi lensa analisis dan penyusunan strategi. Kami menambahkan satu konsep namanya kekuatan atau kekuasaan systemic power. Dan kami juga jadi lebih memusatkan pemahaman, memusatkan konsep tentang bagaimana kekerasan ini merupakan bagian atau dampak dari systemic power. Nah, saya akan jelaskan kepada teman-teman semua yang mungkin belum terlalu menangkap atau belum paham apa itu power framework. Power framework atau kerangka kekuasaan awalnya dibuat untuk memahami kekuasaan dan tiga bentuk serta dimensi kekuasaan yang saling berhubungan. Jadi kekuasaan yang terlihat, pengambilan keputusan di mana kita melakukan advokasi kebijakan, kerja-kerja legal kita menargetkan struktur formal ya, kekuasaan yang terlihat. Lalu ada kekuasaan yang tersembunyi, jadi kekuatan-kekuatan yang membentuk apa yang akan disepakati dan seperti apa agenda yang akan muncul ke permukaan. Ini adalah kekuatan atau kekuasaan yang digerakkan oleh aktor-aktor yang biasanya bukan dari negara ya, yang mereka berbincang, lalu kemudian menentukan, oh isu iklim akan seperti ini jalannya. Contohnya perusahaan bahan bakar fosil. Dan norma-norma serta kepercayaan yang kita semua pegang dan disosialisasikan dan diinternalisasikan dan yang diperkuat oleh narasi-narasi yang dimobilisasi ya, yang memperkuat kemudian prasangka prejudis, meminggirkan orang, membuat orang semakin ragu. Ini bentuk kekuasaan yang ketiga atau hidden power. Dan kami menambahkan satu konsep lagi yaitu systemic power. Awalnya kami berpikir bahwa iya perlu nih diberikan nama ke fenomena sistemik yang mengatur semua struktur ekonomi dan politik dan mendefinisikan relasi kita antara satu sama lain dan relasi kita dengan alam. Jadi kalau systemic power itu maksud kami patriarki, kapitalisme, supremasi kulit putih, rasialisme struktural ya, kolonialisme, imperialisme, dan logika-logika besar lainnya ya. Kalau kawan-kawan kita di Gerakan Keadilan Global Akar Rumput, mereka menyebutnya sebagai kode genetik dari DNA kekuasaan dan kesenjangan kuasa. Misalnya, bagaimana kapitalisme menetapkan kode-kode tersebut. Kapitalisme ini menormalkan sampai derajat tertentu penghilangan ide atau pengabaian terhadap eksploitasi. Dan ini sepertinya sudah masuk ke dalam DNA kita. Kalau di DNA kita kan sebenarnya kita tidak boleh merusak alam, tapi patriarki dia membuat konsep-konsep tersebut seakan-akan tidak perlu kita perhatikan. Seakan-akan kita tidak perlu lagi memikirkan tentang lingkungan, tentang apapun. Dan kapitalisme, patriarki sama, mereka mengatur kita, mengubah DNA kita
dan mengubah pandangan kita juga. Nah, kode-kode genetik ini ya, kalau kita menyadari ada kode-kode genetik di luar sana yang kemudian bekerja secara masif, pemahaman ini akan membantu kita untuk menyusun strategi yang lebih baik. Dan di sini kita benar-benar fokus ke pentingnya menata ulang dan pentingnya visi yang lebih luas tentang kemana kita melangkah, dan pentingnya kita melakukan pengorganisiran gerakan untuk mengganggu kode-kode genetik ini, dan cara logika eksploitatif dominan ini memasuki ke semua sendi hubungan atau relasi kita. Ini saya rasa ya, yang poin kedua yang juga perlu saya sebutkan di sini adalah kekerasan merupakan sebuah sistem operasi dalam struktur yang tidak setara. Nah, bukan artinya kekerasan dan penggunaan kekerasan ini adalah sebuah penyimpangan, tapi sebuah dinamika sebenarnya yang melekat dalam perjuangan untuk mengakhiri ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Jadi kita bisa melihat secara berbeda ya bagaimana perubahan dapat diserukan, dapat berhasil. Jadi ada ide yang namanya assumed backlash, assumed konflik yang diasumsikan, serangan balik yang diasumsikan, antisipasi. Dan hal ini juga memperkuat pentingnya memusatkan perhatian kita pada isu keselamatan, kesejahteraan, perawatan, dan bentuk-bentuk kepemimpinan yang baru dalam proses pengorganisiran kita ya. Dan untuk benar-benar memikirkan tentang strategi, kita harus menganggap strategi sebagai sesuatu yang dinamis, dan bukan proses yang linear ya. Jadi tentang aksi dan reaksi kalau dalam fisika ya. Tapi sekarang kita butuh melihat isu ini dari sudut pandang aritmatik, bukan fisika lagi. Oke, terima kasih atas catatannya tentang hal tersebut. Jethro, saya akan pergi ke kamu sekarang. Anda punya sejarah yang panjang ya dalam isu kekuasaan dan gerakan. Nah, berkaca pada apa yang telah Anda lihat, Jethro, apa saja wawasan penting yang ingin Anda bagikan tentang kekuasaan, tentang strategi, dan bagaimana pandangan-pandangan tersebut membentuk panduan yang kita luncurkan pada hari ini. Terima kasih banyak, Sherin, dan saya pikir satu hal yang saya ingin katakan adalah ada satu hal yang saya sangat kagumi dari Just, yaitu jaringan aktivisnya yang mencakup ke penjuru dunia ya, dan para pengorganisir gerakan feminis yang hadir di sini. Analisis kekuasaan ini selalu dikaitkan dengan strategi dan aksi. Ini bukanlah sekedar latihan ya. Apa sih yang salah yang ada di dunia ini, lalu ayo kita selesaikan. Bukan seperti latihan di atas kertas ya. Jadi Anda tahu, menurut saya elemen penyusunan strategi ini selalu ada di luar sana, dan kawan-kawan berhasil menangkapnya dan memasukkannya ke dalam panduan ini. Jadi panduan ini benar-benar membahas tentang strategi bagaimana menyusun strategi yang mendalam. Salah satu hal yang menurut saya belum mungkin perlu ditekankan ya. Ketika kita melakukan analisis kekuasaan, apakah kita melakukannya sebagai aktivis atau sebagai ilmuwan gerakan, ada kecenderungan untuk memahami kekuasaan dari sudut pandang bahwa kekuasaan itu jelek. Kekuasaan itu negatif, kekuasaan itu selalu membuat dominasi, selalu membuat orang-orang tuh dipaksa tunduk. Penting untuk memahami hal tersebut. Ya, memang kekuasaan itu membuat orang-orang terpinggirkan, membuat orang-orang terpaksa tunduk. Tapi di panduan ini menunjukkan bahwa yang semoga bisa berguna bagi kawan-kawan semua ya. Panduan ini menunjukkan bahwa kekuasaan kita perlu melihatnya bukan hanya sebagai bentuk dominasi dan paksaan dan kontrol, tetapi sebagai arena yang dikontestasikan. Seperti yang Anda katakan di awal ya, selalu ada peluang dan ada jendela-jendela ya untuk mendorong balik, untuk melawan, untuk membangun kekuatan kita sendiri, untuk mentransformasikan kekuatan di arena tersebut. Jadi saya rasa mungkin ini masalah terminologi saja ya, tapi mengambil sudut pandang yang berbeda, yang sedikit berbeda. Jadi kami kemudian memutuskan untuk menyebutnya sebagai arena kekuasaan karena tidak ada kata yang lebih baik lagi. Ini adalah ide ya, gagasan bahwa ada ruang
Dan di dalam ruang ini kita tidak hanya bisa menganalisis apa yang buruk, tapi memobilisasi atau memanfaatkan hal-hal yang baik di dalamnya juga. Jadi kita mendorong balik melawan oposisi, kita bisa menantang oposisi, tapi bukan berarti kemudian kita diam saja ketika sedang diterpa kuasa, tapi ada jalan-jalan bagi kita untuk melawan gitu. Jadi itu idenya bahwa kekuasaan tidak selalu buruk, tapi ia adalah sebuah peluang. Ini yang sebenarnya sebetulnya ingin kita kenalkan. Dan kadang-kadang kita suka mengalami kelumpuhan analisis ya. Jadi setelah membaca Power Guide atau melakukan analisis kekuasaan, sudah hari ketiga di workshop, terus bingung, aduh gimana ya, apa yang perlu dilakukan gitu. Jadi terlalu sibuk menganalisis sampai hasilnya membuat kita lumpuh. Dan di sini panduan ini ya, yang baik menurut saya, panduan ini menunjukkan peluang untuk membangun aksi, dan kita tidak menempatkan kekuasaan ini sebagai sesuatu yang singular gitu, sesuatu yang berdiri sendiri. Karena ada kekuasaan yang berasal dari diri kita sendiri, power with ya, ada kekuatan atau kekuasaan yang kita bangun bersama dengan orang lain, kekuatan atau kekuasaan untuk membayangkan, power for. Dan bentuk-bentuk kekuasaan ini sangat penting, tapi tetap ya mereka bisa dikooptasi dan digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Seperti yang Anda tahu ya, saya pikir gerakan nasionalis populis sayap kanan misalnya ya, adalah kita melihat bahwa jenis-jenis kekuasaan yang tadi kita sebutkan dimobilisasi untuk tujuan yang kurang baik. Jadi dimensi-dimensi kekuasaan ini selalu diperebutkan. Jadi ada medan pertarungan, dan medan pertarungannya ada banyak. Ada kutipan dari Sandra Moran dari Guatemala bahwa ada banyak wilayah yang sedang diperebutkan. Dan wilayah-wilayah ini ada di ruang fisik, ruang geografis, ruang politik, dan bahkan di tubuh kita sendiri. Bahkan di relasi kita sendiri ya, alam. Jadi mereka atau poin-poin tersebut adalah teritori, wilayah-wilayah yang dikontestasikan, yang diperebutkan. Dan kita perlu mendorong balik, kita perlu menolak, kita perlu membayangkan, dan membangun serta menciptakan kekuatan di arena-arena ini. Jadi tidak hanya melihat kekuasaan sebagai suatu hal yang negatif. Saya rasa ini adalah tema yang semoga bisa kawan-kawan tangkap dan sudah tercermin dalam panduan. Terima kasih banyak Jethro. Sekali lagi saya harus berbicara sedikit lebih lantang ya, agar kawan-kawan bisa mendengar suara saya. Saya ingin pindah ke Anda, Alexa. Dan kita akan melakukan rapid fire round yang menanyakan pertanyaan dan dijawab dengan cepat. Saya tahu bahwa Anda telah mendampingi proses ini dalam cara yang berbeda dalam beberapa tahun terakhir. Apa harapan terbesar Anda, Alexa, terkait dengan apa yang panduan ini akan tawarkan kepada semua jenis pembaharu atau semua pembaharu progresif di luar sana? Terima kasih Sherin, ada banyak harapan ya. Mungkin yang paling penting ya adalah bahwa panduan ini bisa menawarkan orang-orang di luar sana perangkat dan konten yang membantu mereka memikirkan peluang-peluang yang tadi kami jelaskan. Bagaimana perjuangan ini atau kekuasaan ini bukan sesuatu yang selalu menindas, tapi kita bisa cari peluang di situ. Dan hal lain yang juga harapan adalah panduan ini sangat berfokus pada gerakan. Dan panduan ini menunjukkan apa yang perlu dilakukan pada hari ini. Jadi, apa cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mencapai perubahan yang transformatif? Ini adalah sesuatu yang ditawarkan oleh panduan. Infrastruktur, kapasitas, keahlian yang dibutuhkan, itu semua tertangkap dalam panduan ini. Jadi bagi saya ini adalah harapan ya. Ya, semoga panduan ini bisa menginspirasi para penggerak, para pembaharu untuk melakukan atau untuk menggunakannya. Dan sesuatu yang sangat penting adalah panduan ini juga menawarkan kemampuan atau mengajarkan kemampuan untuk bergerak di tengah perbedaan, bekerja di tengah perbedaan. Dan seperti yang dikatakan oleh James tadi ya, kita harus bekerja lintas perbedaan. Kita harus fokus membangun kekuasaan dan membangun solidaritas juga. Bagaimana agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lampau. Semoga hal ini dapat menginspirasi dan mengangkat strategi serta menginspirasi dan mendorong kita untuk membangun kekuatan yang lebih besar dalam tahun-tahun mendatang. Terima kasih banyak, Alexa. Saya akan pindah ke Jethro nih. Jethro, apa harapan terbesar Anda terkait dengan tawaran yang dibawa oleh panduan ini?
Saya sepertinya setuju dengan apa yang Alexa katakan. Saya berharap bahwa panduan ini akan membantu aktivis-aktivis individu, organisasi dimanapun mereka berada, dan gerakan serta aliansi yang lebih luas untuk selalu memikirkan tentang kemungkinan peluang aksi-aksi strategis. Dan saya rasa khususnya ya, eh, saya ingin agar para pembaca ini bisa melakukan aksi di tengah ekosistem yang luas. Jadi tidak hanya memikirkan tentang posisi mereka sendiri, tentang fokus isu mereka sendiri, tentang kontribusi Anda mereka maaf tentang kontribusi mereka sendiri, tentang apa yang bisa dilakukan oleh organisasi Anda sendiri, tapi saya ingin agar para pembaca ini bisa menyesuaikan diri, gerakan apa yang dibutuhkan di tengah ekosistem yang sedang mereka hidupi sekarang dan siapa yang bisa diajak untuk bekerja sama. Mungkin orang-orang yang bahkan tidak pernah Anda ajak bicara atau tidak berhubungan, tidak Anda kenali. Panduan ini menunjukkan bahwa penting untuk mengenali ekosistem dan siapa yang ada di sekitar Anda untuk membangun sebuah gerakan. Dan ya, mau kita menganggap kita sedang melakukan gerakan atau tidak, kita semua melakukan gerakan sebenarnya. Dan untuk mendorong perubahan yang lebih luas, lebih besar, kita harus melihat kondisi di sekitar kita. Dan kawan-kawan, terlepas dari kehidupan pribadi kita, kita selalu di setiap momen harus mampu memutuskan apakah kita malah melanggengkan struktur yang sedang berlanjut atau apakah kita sedang melakukan restrukturisasi untuk mengubah atau mentransformasikan sebuah momen. Tapi bukan berarti kita harus selalu kritis dan selalu lantang berbicara, komplain, tidak. Kita harus sadar juga kan tidak bisa seperti itu. Tapi menurut saya harapkan adalah panduan ini bisa memberikan para pembacanya kemampuan untuk merefleksikan momen-momen tersebut bahwa setiap hari ada peluang, kekuasaan menawarkan peluang. Dan ketika kita bertindak, kita harus sadar ini kita sedang melanggengkan sistem atau tidak. Dan kalau misalnya kita sedang melakukan perubahan, bukan melanggengkan sistem, apa yang bisa kita lakukan dengan kritis, dengan strategis begitu. Jadi mindfulness ya, atau kemampuan untuk peka terhadap momen dan kemampuan untuk peka terhadap peluang, kemampuan untuk peka terhadap kerja-kerja apa yang aman, kerja-kerja apa yang tidak aman, itu adalah harapan yang semoga bisa ditangkap ya oleh para aktivis dan organisasi yang membaca panduan ini. Terima kasih banyak Jethro dan Lisa. Saya akan menutupnya dengan Anda. Dari sudut pandang Anda nih, di momen ini, apa tawaran yang diberikan oleh panduan ini di tengah kondisi kompleks dunia keadilan sosial? Saya rasa semua yang dikatakan oleh Alexa dan Jethro ini, saya setuju ya. Dan saya pikir panduan ini penuh dengan kutipan dari orang-orang yang menjadi sandaran ya. Jadi kita kan membangun pengetahuan kita dari mereka, jadi para ahli. Dan ada banyak contoh yang sangat indah di dalam panduan ini. Ada 3 studi kasus yang benar-benar memetakan jalan dan membantu kita untuk memahami dinamika kekuasaan yang terjadi serta kemungkinan-kemungkinan penyusunan strategi. Dan dengan ini saya rasa panduan ini memungkinkan orang-orang untuk benar-benar melihat celah di mana cahaya bisa merayap masuk. Dan untuk bergerak menuju cahaya tersebut. Dan untuk memegang atau mempercayai banyak versi kebenaran di saat yang sama agar bisa benar-benar memahami perubahan sebagai sesuatu yang sangat dinamis. Dan sesuatu yang sangat disengaja di saat yang sama. Dan untuk dapat merasakan bahwa semua kerja-kerja perubahan sangat penting di momen-momen sekarang. Dan jadi siapapun yang menggunakan panduan ini, menggunakannya dan mengadaptasinya dan membagikannya, tolong bagikan hasil penggunaan kalian kepada kami agar kami jadi belajar juga dari kalian ketika kalian menggunakan panduan ini. Terima kasih Lisa, Jethro, Alexa, terima kasih karena telah bergabung bersama kami dalam momen selebrasi ini. Dan terima kasih karena telah memberikan kita banyak PR juga ya, karena Anda kan mengundang agar kita menggunakan panduan ini, memperdalamnya, lalu mengaplikasikannya ke komunitas-komunitas kita dan membagikan hasil pengimplementasiannya kembali. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Alexa, saya ingin mengundang Anda kembali sembari kita masuk ke momen ketiga atau segmen ketiga. Benar-benar kita akan fokus pada
panduan kekuasaan, power guide, dan makna dari pembangunan gerakan feminis. Seperti yang kawan-kawan ketahui, JAS telah lama ya berdiri sebagai organisasi yang berakar pada tradisi pendidikan populer feminis untuk mendukung pembangunan gerakan feminis, dan ini adalah sesuatu yang sebagai sebuah organisasi ya kami benar-benar berkomitmen pada saat ini lebih daripada di masa lampau. Mengingat percakapan yang tadi kita lakukan ya, ada konteks, ada peluang, dan panduan ini menawarkan sesuatu di tengah konteks ini. Alexa, saya serahkan kepada Anda untuk melanjutkan perbincangan ini ke topik tersebut. Terima kasih banyak, Sherin. Saya rasa apa yang penting untuk saya katakan sekarang adalah, seperti yang saya katakan di awal, segala hal yang ada di dalam Power Guide ini telah dipikirkan, diuji, dan dicoba. Ini bukan sesuatu yang abstrak. Ini bukan panduan yang abstrak, bukan perangkat yang abstrak, tapi perangkat dan panduan ini sudah kami uji coba. Dan di sini kami ingin membagikan beberapa contoh bagaimana Power Guide ini digunakan, apa yang sebenarnya bisa dicapai jika kawan-kawan menggunakan panduan ini. Saya ingin mengundang beberapa orang yang telah bekerja dengan alat-alat ini dari penjuru dunia. Ada Orve Castillo, Zef Revolo, Vivian Mentola, dan Sherin, dan George dari Kenya. Saya ingin mengundang Anda semua untuk berbincang sedikit tentang pengalaman Anda menggunakan perangkat, menggunakan alat ini, dan mengapa Anda merasa bahwa perangkat atau panduan ini memperkuat strategi dan kemampuan dari para aktivis serta pengorganisir gerakan untuk menavigasi dan memengaruhi konteks mereka. Jadi, terima kasih karena telah bergabung dalam perbincangan ini. Saya ingin mulai dengan Anda, Zef. Anda berbasis di Filipina, Direktur Regional untuk JAS di Asia Tenggara. Anda telah menggunakan banyak sekali alat-alat JAS ya, terkait dengan pembela lahan dan tanah di Asia Tenggara. Dan saya ingin Anda berbagi sedikit tentang bagaimana Anda melihat alat-alat atau panduan-panduan ini mendukung para pembela lahan dan tanah, dan mengapa hal ini penting. Terima kasih banyak, Alexa. Ya, saya ingin menonjolkan satu poin ya, yaitu toolkit ini. Toolkit ini dalam 18 bulan terakhir telah kami praktikkan di Asia Tenggara, yaitu toolkit yang kita sebut behind the scenes atau di balik layar industri ekstraktif. Ini adalah toolkit yang memberikan aktivis, penggerak komunitas, perangkat, dan pengetahuan untuk melacak alur informasi tertentu, mengidentifikasi para pemungkin atau enablers, dan menyusun strategi di seputar titik-titik tekanan. Kami mendapatkan kesempatan untuk melakukan latihan tentang satu bab di toolkit tersebut di Cordillera. Cordillera adalah satu provinsi di utara Filipina, di mana di sana ada komunitas yang sangat hidup dan ada sejarah panjang ya, gerakan perlindungan tanah dan lahan. Jadi Cordillera pada tahun 70-an dan 80-an, aktivis-aktivis sana berhasil mengalahkan Bank Dunia melawan proyek pembangunan dam raksasa atau bendungan raksasa, Bendungan Chico. Nah, sedikit konteks ya, para peserta dari proses ini sebenarnya adalah para aktivis berpengalaman. Seperti yang disebutkan sebelumnya, mereka telah berada di garis depan ya, perjuangan selama bertahun-tahun, dan mereka membawa sejarah ya yang panjang, dan mereka pernah mengalahkan kekuatan-kekuatan kolonial, termasuk banyak korporasi yang telah masuk dan mengekstraksi, mengambil sumber daya di tanah leluhur mereka. Jadi kami melakukan beberapa adaptasi untuk memenuhi kebutuhan khusus dari masyarakat, dari komunitas tersebut. Jadi kami menjalankan prosesnya, dan pada hari terakhir beberapa kawan-kawan panel memberitahu ya, pada hari terakhir, hari ketiga, kami fokus ke strategi. Ketika di hari ketiga ini kami agak mundur ya, fasilitator, karena kami menyadari ada banyak sekali pengetahuan dan pengalaman di dalam ruang ini, dan kami ingin mereka mengemukakan apa yang mereka pelajari dari beberapa hari terakhir, dan bagaimana kemudian strategi akan mewujud di hari ketiga. Nah, ketika kami berbincang dengan mereka ya, salah satu pemimpin adat berdiri dan kemudian dengan suaranya yang lantang ya, mengatakan kepada semua orang di ruangan bahwa dalam 2 tahun terakhir, dan saya ingin baca yang ini karena saya tidak mau salah mengutip, sebagian besar kampanye kami selama 2 tahun terakhir berpusat pada mengekspos aktor-aktor yang terlihat dan institusi-institusi yang terlihat. Ini penting, tapi kami juga melihat dalam workshop ini bahwa ada banyak sekali cara untuk
melibatkan berbagai aktor yang terkait dengan proyek berdasarkan bagaimana mereka bereaksi terhadap berbagai jenis tindakan. Kami benar-benar perlu memikirkan kembali strategi kami. Ada ruang-ruang lokal, tapi ada juga ruang-ruang lain yang kami perlukan. Kami juga perlu melihat bagaimana caranya menargetkan investor yang rentan terhadap exposure dan kritik, karena kita tahu bahwa di sini ada entitas-entitas tertentu yang lumayan sensitif dan rentan terhadap reputasi mereka ya. Bagaimana mereka menampilkan reputasi mereka dan mereka rentan juga terhadap tekanan publik. Jadi pemimpin adat ini dia terus mengatakan hal seperti ini dan ada banyak titik-titik tekanan yang saling bersilangan, tidak hanya dari teritori mereka saja, tapi juga wilayah-wilayah lain yang melintasi batas-batas negara. Jadi saya rasa kekuatan dari toolkit ini adalah toolkit ini membuat kita bisa melihat berbagai titik temu dan memungkinkan partisipan, khususnya para penggerak, untuk menemukan cara-cara lain untuk menilai dan menyusun ulang strategi dan melihat di mana mereka bisa memberikan dampak yang paling besar, memberikan tekanan yang paling besar, sambil juga menunjukkan arah kemana mereka harus membangun gerakan, kemana strategi harus dikembangkan. Saya rasa ya fast forward dari 18 bulan terakhir ini, 4 minggu dari sekarang, kami akan menyelenggarakan sekolah ya, sekolah yang fokus membuka ya, sekolah yang fokus pada topik mengikuti rantai investasi, melacak rantai investasi, karena kami telah melihat kekuatan dari perangkat ini dan perangkat ini bisa menjadi pendekatan dan taktik untuk kolaborasi lintas negara, lintas batas. Tidak hanya untuk mencari titik tekanan, tapi juga untuk menggalang keterlibatan strategis pembangunan sekutu dan jaringan lintas batas. Dan mendengar dari Lulu ya, tadi pemimpin adat tersebut yang memberikan komentar yang sangat kuat tadi, saya pikir perangkat ini menjadi cara atau menceritakan bagaimana pendidikan populer feminis dapat menyertai gerakan dan mengapa penting untuk mempertahankan pengorganisiran gerakan dan membangun kekuasaan lewat pengorganisiran gerakan. Terima kasih banyak, Zev. Saya suka sekali kisahnya dan saya rasa kisah tersebut menunjukkan bahwa alat-alat ini atau perangkat ini kalau digunakan oleh orang-orang yang sedang menghadapi tantangan benar-benar bisa membuat mereka membuka peluang-peluang baru dan membuka langkah masuk ke tindakan-tindakan yang lebih strategis. Sekarang saya ingin pindah ke Anda, Orve. Orve adalah direktur regional Jazz Mesoamerika yang berbasis di Meksiko. Orve, selama bertahun-tahun Jazz Meso telah membuka sekolah alkimia. Ya. Ini investasi yang besar dalam topik kepemimpinan feminis dan kepemimpinan gerakan ya. Saya ingin bertanya, mengapa investasi itu penting dan mengapa sering berjalannya waktu Anda melihat bahwa alat-alat, perangkat, dan sumber daya jazz ini memperkuat kepemimpinan dan gerakan yang sedang Anda dampingi? Terima kasih banyak Alexa, terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih kawan-kawan semua yang telah bergabung pada hari ini. Pendidikan dan pelatihan politik dengan menggunakan perspektif pendidikan populer feminis menjadi dasar bagi kami dalam menyusun strategi. Hal ini membantu kami untuk melakukan analisis konteks yang jauh lebih rinci dan hal ini membantu kami untuk belajar dengan menggunakan berbagai macam cara ya. Yang Anda sebutkan barusan di Meso, kami membuat semacam kelas untuk para fasilitator politik dan kami menciptakan proses ini dengan berbagai organisasi yang kami anggap sebagai kami sebut sebagai alkimia, feminis alkimia, dan proyek ini membantu kami untuk mengasah strategi kami sembari memikirkan kembali bagaimana logika sistemik ini memengaruhi kita dan mendefinisikannya dengan cara-cara yang spesifik pula. Dan ketika kita memikirkan formasi politik feminis, ini adalah cara untuk membangun dialog, sebuah jalan untuk berpikir secara kritis, secara kolektif, dan membangun kekuatan bersama yang membantu kita untuk memahami dialog dan membantu kita untuk meningkatkan praktik-praktik politik kita. Salah satu prinsip pendidikan feminis populer adalah teori, praktik, dan refleksi yang telah menjadi kunci bagi proses yang sedang kami galang di Meso. Panduan ini beserta perangkat-perangkat lain yang kami gunakan dalam proses formasi, dalam proses pendidikan ini adalah sebuah proses metodologis. Namun mereka juga memiliki visi perubahan. Perubahan yang sebenarnya
ingin melampaui isolasi gerakan, melampaui lintas-lintas gerakan, batas-batas gerakan. Dan hal ini membantu kita untuk menyadari bahwa kita adalah bagian dari dunia yang sama. Kita berbagi dunia dengan orang lain. Dan seperti yang dikatakan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, kita memiliki kesamaan kisah bahwa kita sama-sama terdampak ekstraktivisme, kolonialisme, patriarki, dan inilah yang ingin kita bongkar. Dan panduan ini juga membantu kita untuk belajar bersama bahwa kita bisa bersatu sebagai gerakan, sebagai subjek politik bersama dengan para korban dari kekuasaan ya. Kita punya kekuatan, kebijaksanaan, dan pengetahuan yang telah dipertahankan oleh gerakan-gerakan kita dari masa lampau, kearifan lokal, pengetahuan lokal dari para pemimpin adat dan dari komunitas adat, ini semua ada loh hadir, dan semua bisa saling berkelindan dan terhubung untuk membantu proses pendidikan kita. Dan kita juga punya visi kritis, dan visi kritis ini kemudian meluas ya, menyebar ke aspek-aspek internal gerakan kita. Dan hal ini membantu kita untuk bisa membayangkan visi yang lebih jangka panjang sifatnya dan melihat dunia sebagai sesuatu yang saling terhubung, saling bergantung, dan dunia ini karena saling terhubung dan saling bergantung bukan hanya manusia isinya, tapi ada alam juga begitu. Terima kasih banyak Orve karena Anda telah menggambarkan panduan ini, perangkat ini bukan hanya semacam tawaran yang dipakai sekali lalu sudah ya, tapi ini adalah bagian dari proses panjang untuk memperkuat gerakan. Dan ada momen-momen berbeda di mana panduan ini bisa memberikan kontribusi terhadap pembentukan gerakan politik ya, seperti Anda katakan. Saya ingin pindah ke Viv. Vivian adalah koordinator program JAS yang berbasis di Cape Town, Afrika Selatan. Dan Vivian, Anda telah menggunakan perangkat-perangkat ini dalam banyak konteks, khususnya ketika Anda menggalang atau mengorganisir pertemuan aktivis LGBTQ dari Afrika Timur dan Afrika Selatan. Ya, Afrika ini kan sekarang seperti terkepung ya. Kawan-kawan aktivis di Afrika seperti terkepung dari kanan dari kiri. Pertanyaan saya, bagaimana Anda melihat perangkat dan sumber daya yang ditawarkan oleh JAS ini bermanfaat bagi kelompok yang benar-benar menghadapi tantangan yang berat seperti yang kita diskusikan sebelumnya? Terima kasih banyak Alexa. Salam revolusioner kawan-kawan semua. Senang sekali bisa hadir di sini. Saya dari Afrika Selatan dan memikirkan tentang ruang-ruang sipil yang semakin menciut ya. Mitra, sekutu, dan aktivis di Afrika bagian selatan ini melihat bahwa ruang-ruang ini dari awalnya memang tidak terbuka. Jadi beberapa dari kita membahas tentang menyusutnya ruang-ruang sipil, tapi bagi banyak orang ruang-ruang sipil itu tidak pernah terbuka, tidak pernah dibuka. Gimana bisa menyusut kalau tidak pernah dibuka begitu. Dan saya rasa kerja-kerja yang kami lakukan, perangkat-perangkat yang kami lakukan, pendekatan-pendekatan yang kami lakukan, kami gunakan adalah semuanya bertujuan untuk menciptakan ruang. Dan bukan hanya tentang membuka ruang-ruang yang telah tertutup, tetapi tentang menciptakan sebenarnya ruang yang berbeda. Sebuah ruang yang peraturan di dalamnya itu peraturan dari kami. Dan hal ini memungkinkan terjadinya terbukanya berbagai macam ruang-ruang yang beragam, yang kritis, dan penyusunan strategi kolektif yang menurut saya sangat-sangat ampuh ya dalam membangun gerakan. Dan ini ruang yang sering kita gunakan, saya sedang memikirkan ketika membahas tentang sekolah pembangunan gerakan feminis ya. Jadi di Kenya tahun lalu kami menyelenggarakan sekolah feminis di Zimbabwe bulan lalu. Kami selenggarakan juga sekolah ini, dan di sekolah-sekolah ini kami menggunakan kerangka kekuasaan untuk melakukan analisis mendalam terhadap konteks di mana aktivis-aktivis feminis bekerja dan berorganisasi atau membangun gerakan. Dan ruang-ruang seperti ini memungkinkan kami untuk jadi orang-orang yang datang tuh menggunakan perangkat ini untuk memperkuat, menyempurnakan strategi mereka, dan seringkali ruang seperti ini juga memungkinkan kami untuk mengganggu, mendisrupsi apa yang biasanya kami lakukan, cara-cara kerja kami yang kami sudah nyaman dengannya, dan partisipan jadi sadar begitu. Oh, setelah saya melihat kerangka kekuasaan, kami
terlalu banyak mencurahkan tenaga untuk bertarung melawan kekuasaan-kekuasaan yang negatif, tapi kami tidak memikirkan bagaimana cara membangun kekuatan yang transformatif dan membangun dunia yang kami inginkan. Jadi ini adalah proses yang sangat menyenangkan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini di Afrika bagian selatan. Seringkali, meskipun kami berada di tengah konteks yang sangat represif dan otoriter ya, dengan ruang-ruang sipil ya yang telah tertutup atau ditutup. Terima kasih banyak ya. Sebuah statement yang kuat dan saya rasa ini sesuatu yang perlu kita ingat ya Vivian, di mana membuka jalan ketika tidak ada jalan. Itu akan saya tambahkan ke dalam daftar harapan ya. Jadi panduan ini memberikan harapan bagi kawan-kawan yang bekerja di konteks yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Nah, saya ingin pindah kepada Anda, George. Anda telah memimpin proses dan di Kenya dengan sejumlah organisasi perubahan sosial yang berbeda. Mungkin sekitar 5 tahun lalu ya, saya tidak ingat kapan Anda mulai menggunakan perangkat ini. Saya ingin mengundang Anda untuk menjelaskan tentang mengapa penggunaan perangkat ini penting dan bagaimana Anda melihat sumber daya tentang kekuatan, kekuasaan, strategi ini membantu gerakan di tempat Anda. Ya, terima kasih banyak Alexa. Ya, terima kasih atas undangannya. Sekali lagi, salam. Saya bekerja dari Kenya, bekerja dengan fasilitator-fasilitator lain dan penggerak lain, dan saya merupakan bagian dari program 3 tahun yang dimulai dengan berbagai fase ya, khususnya untuk memahami dan menempatkan analisis kekuasaan dalam strategi di konteks yang berbeda. Sebagai latar belakang, kami memiliki perwakilan yang bekerja di isu hak-hak queer, hak-hak pekerja seks, dan organisasi lain yang mengerjakan isu-isu lain ya, khususnya hak asasi manusia. Kami bekerja atau fokus di berbagai isu HAM, mulai dari eksploitasi ekonomi terhadap petani, petani kecil ya, dan sebagainya. Saya pikir titik awal kami, jadi kami harus membuka ruang untuk memahami kekuasaan. Jadi dari awal kami harus mengenal apa itu konsepnya dan bagaimana cara mengintegrasikan analisis kekuasaan ke dalam strategi kami. Dan sesuatu yang kemudian menonjol adalah, dan sebagai latar belakang ya, kami menghadapi berbagai dilema. Salah satunya, seperti dikatakan oleh Jethro ya, kelumpuhan bergerak dari analisis. Jadi setelah kita paham, setelah kita dapatkan analisisnya, kita jadi lumpuh, nggak tahu mau melakukan apa. Jadi partisipan, saya bisa lihat mereka ada beberapa yang ada di sini, untuk bergerak dari memahami apa itu kekuasaan dan kemudian menyusun strategi atau aksi, itu sulit. Dan ada banyak sekali pertanyaan yang kemudian ditanyakan oleh aktivis-aktivis kami. Jadi membangun pemahaman dari dalam aktivis itu sendiri sulit karena kan mereka sibuk ya, mereka kerja di LSM, mereka kerja di organisasi atau mereka kerja di kolektif yang sibuk. Mereka bekerja di berbagai macam proyek, mereka bekerja untuk berbagai macam donor begitu. Dan kami memperkenalkan pemahaman kekuasaan yang kemudian menggeser ya pemahaman tradisional kawan-kawan di Kenya tentang kekuasaan yang biasa mereka praktikan, ini juga sulit ya. Dan apalagi kita berada di tengah konteks pembangunan neoliberal. Jadi ada banyak kemudian tektok ya kami fasilitator dengan para aktivis. Dan menurut saya apa yang benar-benar penting, dan saya akan kasih satu contoh saja, adalah saya sedang bekerja dengan penggerak yang menantang undang-undang pencatatan sipil ya untuk kawan-kawan dari latar belakang gender yang beragam. Sebagai fasilitator, saya senang bahwa para pihak yang terlibat ini mereka bisa menyasar isu ini gitu loh, pencatatan sipil bagi kawan-kawan dari latar belakang gender yang berbeda. Misalnya dari mengubah nama resmi ya. Jadi mengubah nama itu kan hak di Kenya ya. Tapi proses mengubah nama dan dinamika yang terlibat dalam proses perubahan nama ini dan aktor-aktor yang terlibat ini perlu dipertanyakan. Dan ada ketidakseimbangan biaya dan eksploitasi ya, terutama bagi kawan-kawan yang ingin mengubah namanya. Dan di Kenya harganya ini sekitar $1.000 ya untuk mengubah nama legal mereka. Dan
Ini kan, dan kalau untuk orang biasa ya, dia harus hanya perlu membayar $100. Jadi kalau kawan-kawan dari latar belakang gender yang beragam, yang berbeda, dia harus bayar $1.000. Dan ini menunjukkan bahwa sistem yang bekerja sekarang meminggirkan orang-orang, mengesampingkan orang-orang. Dan ini di satu isu saja loh, tentang pencatatan sipil. Jadi menurut saya kerangka kerja ini merupakan titik awal yang baik, seperti yang sudah dikatakan oleh James dan Sherin ya, bahwa ini adalah alat untuk mengorganisir, dan alat ini membuat kawan-kawan aktivis bisa memahami apa yang sedang mereka hadapi, apa yang sedang mereka lawan, dan bagaimana cara melawan dengan lebih strategis. Karena kan para aktivis sudah biasa ya bekerja dengan menggunakan kerangka LSM, kerangka pendanaan donor, dan panduan ini memberikan kita ruang untuk lebih atau memikirkan ulang strategi-strategi kerangka-kerangka berpikir ini dan lebih melayani orang yang kami ingin bantu begitu. Dan contoh yang saya berikan nyata ya, bahwa ini bukan hanya sekedar teori ya, kita perlu bekerja secara interseksional, dan kita harus memahami bahwa seluruh sistem ini terhubung. Ada aktivis yang tidak pernah bekerja lintas isu, tidak pernah bekerja di lintas organisasi, dan perlu sebenarnya mereka memahami bahwa yang namanya isu HAM di pedesaan dan isu misalnya kawan-kawan queer di perkotaan itu ada hubungannya. Dan inilah yang ditawarkan oleh panduan ini ya, konsep membangun gerakan secara interseksional. Dan saya rasa ini adalah alat atau perangkat yang memberikan aktivis banyak analisis ya, yang memungkinkan mereka untuk merasa nyaman untuk mempertanyakan, bahkan mempertanyakan cara-cara kerja mereka selama ini, mempertanyakan kerangka strategis mereka, mempertanyakan perencanaan strategis mereka, dan memastikan bahwa kita ini tidak hanya tidak kaku, kita ini fleksibel, mempertanyakan kenapa sih kita menargetkan aktor negara tertentu dan memahami seberapa buruk ya hubungan antara aktor-aktor ini. Jadi hubungan antara aktor-aktor non negara dan aktor-aktor yang tersembunyi yang kemudian bekerja untuk membangun sistem yang mengoperasi di Kenya. Saya senang sekali sekarang kami mendengar lebih banyak cerita dari berbagai perwakilan cohort yang kami pandu dalam 3 tahun terakhir. Jadi mereka mulai banyak membahas tentang kerja-kerja kolaboratif ya, untuk mendorong, untuk melawan, tapi dengan lebih bijaksana dan lebih berkelanjutan ya. Ya, terima kasih banyak. Saya merasa sepertinya dari apa yang Anda katakan, Anda benar-benar menangkap ya tadi kebutuhan dan tawaran yang diberikan oleh panduan ini, yang menjadi sumber pertanyaan, membuat orang-orang bisa berani membayangkan celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk membantu menghubungkan orang-orang di berbagai lini perjuangan ya, secara transnasional, lintas konteks, dan membantu orang-orang agar bisa memanfaatkan celah-celah tersebut untuk melihat bahwa ada loh peluang perubahan. Menurut saya hal ini benar-benar muncul dalam kisah-kisah Anda, George. Saya ingin mengundang kembali Sherin ke dalam perbincangan ini. Sherin, kita telah mencapai akhir waktu kita bersama dan kami ingin Anda berbagi atau membagikan panduannya sekarang ya. Nah, Sherin, saya akan kembali ke Anda untuk membawa kita semua pulang dan akhirnya memperlihatkan, menunjukkan panduannya kepada dunia. Terima kasih. Terima kasih banyak Alexa dan terima kasih semuanya. Kami ingin, mereka mengatakan bahwa akhir dari akhir adalah awal dari awal. Dan karena kita sekarang sudah mencapai akhir perbincangan ini adalah akhir juga dari proses produksi panduan. Tapi sebenarnya kita sedang melangkah masuk ke sebuah awal dari fase baru. Dan saya pikir di awal fase baru ini, harapan kami adalah bahwa panduan kekuasaan atau just power ini bisa menyebar luas. Dan kawan-kawan semua yang bergabung dengan kami dan pihak-pihak lain yang menggunakan panduan ini akan berbagi kembali pengalaman dan umpan balik selama beberapa bulan dan tahun ke depan kepada kami. Saya rasa kami sangat menyadari bahwa kenyataannya kan konteks terus berubah. Dan perangkat atau panduan kadang-kadang ya harus direvisi. Karena kan ini panduan ya, bukan pisau yang bisa memotong apapun. Bukan sesuatu yang bisa diterapkan di seluruh konteks.
Karena ketika kawan-kawan melakukan implementasi perangkat ini harus diadaptasikan, Anda harus mengetahui konteks, mengetahui timing, mengetahui sumber daya, mengetahui pengetahuan apa yang ada. Jadi sangat penting ya. Kami mengundang kawan-kawan semua untuk bergabung bersama kami, menggunakan panduan ini, dan memberikan kami umpan balik Anda. Saya rasa kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di komunitas praktik atau komunitas praktisi kami yang telah berkontribusi terhadap panduan ini selama berpuluh-puluh tahun terakhir ya. Fasilitator, penggerak, peneliti, pemikir, dan pendidik populer ya, aktivis. Karena hal ini kami benar-benar terbantu oleh kawan-kawan semua, dan kami berkomitmen untuk berinvestasi dalam membangun komunitas bersama, untuk berjalan bersama sebagai bagian dari kerja-kerja ini, dan sebagai bagian untuk mewujudkan mimpi bersama. Terima kasih karena telah bergabung bersama kami dalam peluncuran ini. Kami akan terus merayakan dan menggemakan ya dengan cara-cara yang berbeda selama beberapa bulan ke depan, termasuk dengan beberapa peluncuran di tingkat regional. Jadi nantikan acara peluncuran regionalnya, dan yang paling penting kami mengundang Anda untuk mengunduh panduan ini. Jadi Anda dapat melihat di kolom chat ada beberapa tautan ya. Sebentar lagi kawan-kawan bisa lihat. Nah, download panduannya, gunakan panduan atau perangkat ini, dan sembari kita terus membangun kekuatan kolektif transformatif dan memperkuat strategi gerakan. Anda akan melihat di layar tautan dan kode QR yang dapat Anda pakai untuk mendownload panduan. Dan mari kita tutup acaranya dengan memainkan sesuatu dari daftar putar jazz. Silahkan download panduan sembari mendengarkan musik dari kami. Jadi ya Anda mendownload, kami akan putar musik. Perjuangan akan terus berlanjut dengan cara yang disiplin, terfokus, dan dengan cara yang juga menggembirakan. Dan kalimat ini merupakan analisis kekuasaan atau kekuatan yang memungkinkan kita untuk membangun kekuatan transformatif dan kolektif demi perubahan. Jadi terima kasih kawan-kawan semua. Be safe out there, yang aman-aman di luar sana, dan ya terima kasih.